Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di akhir pekan ini selalu ada kabar membahagiakan di tengah menikmati kebersamaan keluarga. Ada kabar baik pada paruh bulan November. Kendati bantuan sosial marak diberitakan penghentian penyalurannya menjelang pemilu kada hingga 27 November, namun Kementerian Sosial maju terus untuk mencairkan bantuan sosial karena bansos prioritas nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan asupan gizi bagi keluarga prasejahtera. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mempertajam data penerima subsidi dalam 2 minggu ke depan agar seluruh subsidi tersalurkan secara tepat sasaran. Hal ini dikemukakan Prabowo dalam rapat internal bersama para menteri dan direktur utama BUMN. Atas instruksi Presiden ini, Kemensos bergerak cepat melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk melayani dan membangun masyarakat dari bawah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turun langsung ke lapangan mengunjungi penerima manfaat di Cipayung, Jakarta Timur, memastikan bantuan sosial sampai dan terlaksana dengan baik. Dilansir dari CNN, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto soal pemberian bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai BLT. Presiden Prabowo Subianto menyusun daftar penerima bantuan sosial atau bansos baru. Daftar berbentuk data tunggal. Ini diungkap Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Ia mengatakan penanggung jawab data baru itu adalah Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Pembangunan Nasional Bappenas. Beberapa program unggulan Presiden Prabowo bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu membangun rumah 3 juta unit per tahun. Sebagai komitmen Prabowo untuk melakukan pemerataan ekonomi, salah satunya dengan cara mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal. Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MDR). Kemudian program unggulan berikutnya adalah makanan bergizi gratis. Pemerintah menetapkan sasaran awal program makan gizi gratis MBG untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di berbagai daerah. Selain kedua program tersebut, pemerintahan Prabowo juga melanjutkan bantuan yang telah berjalan selama ini seperti bantuan PKH, program sembako BPNT, dan juga bansos PBI. Kementerian Sosial bergerak cepat melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk melayani dan membangun masyarakat dari bawah. Nah, lantas apa saja bantuan yang terpantau cair di pekan ini hingga akhir bulan November 2024? Yang pertama, bantuan sosial Atensi Api. Pemerintah kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap anak yatim piatu dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos Atensi Api tahun 2024. Program ini bertujuan meringankan beban hidup anak-anak yang kehilangan orang tua dan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan. Pemerintah menargetkan penyaluran bansos Atensi Api akan terus berlanjut hingga bulan Desember 2024. Bantuan akan disalurkan melalui rekening yang telah didaftarkan sebelumnya. Penyaluran Atensi Api periode 4 dan 5 masih terus disalurkan pada pekan ini hingga tanggal 20 November 2024 sebesar Rp800.000 menggunakan jasa PT Pos. Kemudian untuk penyaluran periode berikutnya untuk alokasi tahap 6, alokasi November-Desember sebesar Rp400.000. Selanjutnya teman-teman, untuk bansos yang kedua ada bantuan permakanan lansia dan disabilitas. Nah, bantuan permakanan telah dimulai sejak tahun 2022.
Hingga saat ini masih terus disalurkan berupa bantuan makanan siap saji yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral diperuntukkan bagi para lansia tunggal dan penyandang disabilitas. Ada kabar baiknya, Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali berencana melakukan penyaluran bantuan sosial permakanan siap saji untuk kelompok lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas untuk tahun anggaran 2025 dengan adanya bantuan makanan ini berupa makanan sebanyak 2 kali sehari yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral. Ini diharapkan dapat menambah asupan gizi sebagai upaya meningkatkan imunitas lansia maupun penyandang disabilitas yang hidup dalam kemiskinan, kesendirian, kondisi sakit menahun menjadi permasalahan yang harus ditangani. Diharapkan juga dapat membantu lansia terlantar dan disabilitas untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Nah, selanjutnya teman-teman, bansos yang ketiga ada bansos PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara yang dirancang untuk membantu keluarga penerima manfaat atau KPM dari program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT dalam mengembangkan usaha mikro mereka. Nah, prioritas diberikan kepada KPM yang sudah memiliki usaha kecil dan menunjukkan potensi untuk berkembang. Jumlah dana bansos yang diberikan itu maksimal 5 juta rupiah untuk modal usaha, ditambahkan dengan pendampingan untuk mengembangkan usaha. Nah, bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi KPM dan membantu mereka mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Bantuan ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha agar dapat berjalan dengan baik. Dengan bantuan ini diharapkan KPM dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selanjutnya teman-teman, ada bansos yang keempat, ada PKH yang pencairannya sudah sangat dinanti-nantikan oleh para KPM, yakni program Keluarga Harapan. Nah, pada paruh bulan November 2024 bagi penerima atau KPM PKH menjadi momen penting karena pertengahan November menjadi peristiwa penentu keberlanjutan bantuan PKH karena semua data calon penerima saat ini sedang proses cek rekening. Dan bagi KPM yang berhasil rekeningnya dipastikan mendapatkan PKH untuk alokasi November-Desember dan diprediksikan mulai disalurkan di akhir bulan November 2024. Dan dari pantauan pencairan PKH saat ini adalah bantuan PKH bagi KPM validasi baru yang sebelumnya adalah penerima BPNT murni. Namun secara sistem KPM ini kemudian lolos menjadi penerima PKH sehingga KPM yang mencairkan di pertengahan bulan November ini berhak menarik saldo bantuan PKH untuk alokasi bulan September-Oktober 2024. Kemudian KPM lama yang mencairkan di pertengahan November adalah KPM PKH yang masuk pada termin terakhir bantuan PKH periode September-Oktober. Selanjutnya bansos yang kelima ada BPNT. Nah, pada pertengahan bulan November bagi penerima atau KPM BPNT menjadi saat-saat atau detik-detik pencairan karena pertengahan November telah dimulai proses SP2D dan terpantau di Siksenji. Proses ini terus berlanjut dan diprediksikan cair pada pekan ketiga dan keempat bulan November 2024. Meski penyaluran tahap ke-6 diperkirakan akan ada pencairan di pekan-pekan terakhir, namun per hari ini ada penarikan saldo BPNT bagi KPM validasi baru yang sebelumnya itu adalah penerima PKH murni ataupun KPM yang telah memiliki kartu KKS sebelumnya dari usulan pemerintah daerah maupun usulan secara mandiri dan validasi by system untuk penggenapan kuota KPM BPNT. Maka kemudian KPM ini lolos menjadi penerima BPNT sehingga KPM yang mencairkan di pertengahan bulan November ini dapat menarik saldo bantuan BPNT-nya untuk alokasi September-Oktober 2024. Kemudian KPM lama yang mencairkan di pertengahan November adalah KPM BPNT yang masuk pada termin-termin terakhir bantuan BPNT periode September-Oktober. Nah teman-teman, itulah bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang dicairkan di pertengahan bulan November hingga akhir November
2024. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.